Halo, kita masuk ke topik evolusi perangkat lunak. Dan pesan utamanya sederhana. Software itu bukan sekali jadi. Begitu dipakai, kebutuhan berubah, teknologi berubah, dan sistem harus ikut berubah. Evolusi perangkat lunak adalah perubahan dan pengembangan berkelanjutan pada sistem yang sudah ada, agar tetap cocok dengan kebutuhan pengguna, teknologi, dan lingkungan. Jadi bukan sekadar update versi, tapi proses yang terus terjadi sepanjang umur sistem. Contoh, aplikasi mobile harus ikut update ketika OS terbaru rilis. Kalau tidak, fitur bisa rusak dan rating aplikasi turun. Evolusi perangkat lunak itu proses berkelanjutan dan biasanya berskala lebih strategis, mengikuti arah bisnis dan perubahan ekosistem. Sementara maintenance cenderung fokus pada perbaikan dan penyesuaian setelah implementasi. Contoh, bug login diperbaiki itu maintenance, tapi mengubah arsitektur dari monolit ke microservices, biasanya bagian dari evolusi besar. Poin pentingnya, evolusi bukan kerja satu kali. Setiap kali ada perubahan kebutuhan, aturan, atau teknologi, sistem dipaksa untuk beradaptasi. Contoh, sistem akademik awalnya hanya KRS, lalu berkembang jadi pembayaran, beasiswa, integrasi LMS, hingga mobile. Itu evolusi yang terjadi bertahap. Lehman menjelaskan bahwa software berkembang karena kebutuhan pengguna dan lingkungan terus berubah. Dan ada konsekuensi. Kompleksitas cenderung meningkat jika tidak dikelola. Analogi, jalan yang terus ditambal tanpa perbaikan struktur akan makin rawan rusak, meski awalnya hanya lubang kecil. Hukum ini dikembangkan pada 1970-an untuk menjelaskan dinamika software yang dipengaruhi pengguna, teknologi, dan lingkungan. Artinya, bahkan sejak dulu, masalah inti software itu sama. Perubahan tidak pernah berhenti. Contoh modernnya, perubahan API pihak ketiga, payment, maps, SSO, yang memaksa sistem ikut berubah. Pertama, perangkat lunak akan terus berkembang karena kebutuhan berubah. Kedua, kompleksitas meningkat seiring waktu. Ketiga, sistem lama bisa turun kinerjanya kalau tidak diperbarui. Keempat, perangkat lunak harus adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Lehman menuntut kita mengelola 3 hal: kompleksitas, maintenance jangka panjang, dan risiko perubahan. Jadi, manajemen sistem harus punya rencana evolusi, roadmap, arsitektur, standar kualitas, dan kontrol perubahan. Tanpa perencanaan, penambahan fitur cepat bisa memicu spaghetti code dan biaya perubahan makin mahal. Penyebab umum evolusi: kebutuhan pengguna berubah, teknologi berubah, technical debt, serta pertumbuhan skala dan kompleksitas. Contoh, awalnya sistem dipakai 100 pengguna, lalu naik jadi 10.000. Database dan desain awal tidak siap, akhirnya perlu redesign dan optimasi. Evolusi web sering didorong performa dan keamanan, misalnya update framework untuk menutup celah. Evolusi mobile sering karena OS dan UI/UX. Evolusi open source terjadi karena komunitas menambah fitur dan memperbaiki kualitas. Project open source populer biasanya punya release cycle dan backlog issue yang menggerakkan evolusi. Dampaknya ada 2 arah. Kalau evolusi tidak dikelola, kualitas turun dan sistem kehilangan relevansi. Kalau dikelola baik, sistem tetap berfungsi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Rekayasa ulang sistem itu proses mendalam, mendokumentasikan kembali, merancang ulang, atau menyempurnakan sistem yang ada, agar lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Contoh, aplikasi legacy tidak siap integrasi SSO. Patch berkali-kali tidak cukup. Di titik ini, re-engineering jadi masuk akal. Kapan perlu re-engineering? Saat legacy sudah ketinggalan dan sulit diperbarui. Saat butuh integrasi platform baru tapi arsitektur lama tidak mendukung.
atau saat sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan pengguna yang berkembang. Di slide ini kita melihat peta langkah rekayasa ulang sistem. Kita mulai dari original program, aplikasi lama yang masih dipakai, tapi mulai berat, sulit diubah, dan dokumentasinya minim. Langkah pertama yang sering dilakukan adalah source code translation. Artinya, kode dipindahkan atau disesuaikan ke platform baru, misalnya dari versi framework lama ke versi yang masih didukung. Ini membantu sistem tetap bisa jalan, tapi belum menjamin mudah dikembangkan. Kemudian, kita lakukan reverse engineering. Ini tahap membongkar pemahaman. Kita baca ulang struktur, alur bisnis, dependensi, sampai arsitekturnya. Outputnya adalah program documentation, dokumen yang seharusnya dari dulu ada. Setelah sistem dipahami, kita masuk ke perbaikan kualitas internal. Ada program strukture improvement, merapikan struktur kode, mengurangi duplikasi, memperbaiki alur yang kusut. Hasilnya menjadi restructured program yang lebih bersih dan lebih stabil. Lalu kita lakukan program modularization. Ini langkah penting. Program dipecah jadi modul yang jelas, misalnya modul login, modul pembayaran, modul laporan, agar perubahan tidak merusak semuanya. Dari sini, kita bisa menghasilkan re-engineered program, versi sistem yang sudah lebih modern dan siap dikembangkan. Nah, rekayasa ulang bukan cuma program. Data juga harus ikut diselamatkan. Bayangkan siakat kampus yang awalnya hanya KRS. Sekarang harus integrasi pembayaran, LMS, SSO, dan mobile. Kalau cuma tambal fitur, sistem makin rapuh. Dengan alur ini, kita pahami sistem lama lewat reverse engineering, rapikan dan modularisasi, lalu bereskan skema data. Tantangannya tidak kecil. Biaya awal tinggi untuk analisis dan perencanaan ulang. Waktu implementasi lama. SDM dan pengetahuan teknis sering terbatas. Dan ada risiko ketidakcocokan dengan teknologi baru. Ini pekerjaan, berbiaya tinggi di depan, tapi bisa menghemat jauh lebih besar di belakang. Dalam evolusi, software harus selalu beradaptasi. Refactoring memperbaiki struktur tanpa mengubah fungsionalitas, mengurangi kompleksitas dan technical debt. Reverse engineering membantu memahami sistem dan area yang perlu ditingkatkan, terutama saat dokumentasi minim. Kalau dokumentasi hilang, refactoring tanpa reverse engineering itu seperti operasi tanpa röntgen. Refactoring bertujuan meningkatkan kualitas dan kemudahan maintenance, mengurangi kompleksitas, mengurangi technical debt, dan bisa meningkatkan performa sambil memperbaiki bug yang tersembunyi. Contoh refactoring. Fungsi terlalu panjang dipecah jadi beberapa fungsi kecil. Kode duplikat diganti jadi fungsi atau kelas reusable. Dan struktur data dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja. Reverse engineering adalah proses menganalisis dan memahami struktur dan fungsi software yang sudah ada. Tujuannya mendapatkan pemahaman mendalam cara kerjanya. Biasanya untuk mengambil dokumentasi, mendiagnosis masalah, atau mengidentifikasi kerentanan. Tujuannya antara lain, memahami sistem untuk pengembangan lanjut, mendiagnosis bug atau celah keamanan, mengambil kembali dokumentasi atau arsitektur yang hilang, dan mengevaluasi kode untuk peningkatan atau integrasi. Contoh kegiatan reverse engineering. Menggunakan decompiler untuk melihat kembali kode dari perangkat lunak. Menganalisis aplikasi lama yang tidak terdokumentasi untuk kebutuhan pembaruan. Dan mencari kerentanan keamanan dengan meninjau kode biner. Refactoring, memperbaiki struktur kode tanpa mengubah fungsi, dan merupakan bagian dari maintenance. Reverse engineering, menganalisis dan menguraikan struktur untuk memahami cara kerja, sering dipakai saat dokumentasi tidak ada, dan terkait rekayasa ulang sistem. Evolusi software itu proses berkelanjutan yang memengaruhi kompleksitas dan kualitas. Lehmaneslaus menjelaskan software terus berkembang, tapi tantangan juga meningkat. Faktor penyebabnya, kebutuhan, teknologi, technical debt, harus dikelola. Re-engineering memperbarui sistem, refactoring merapikan struktur, reverse engineering membantu memahami sistem.